Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi. Apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Paginya cukup cerah ya. Setelah kemarin-kemarin pagi-pagi jam segini biasanya agak-agak mendung nih. Karena kita punya sesuatu yang spesial kembali setelah kemarin juga kita sudah informasikan sebelumnya kalau di hari ini di penghujung bulan November 2022 ini di tanggal 30 ya November 2022 kembali saya Arin Gasmara akan mengajak Anda untuk berbincang mengenai sesuatu yang sebetulnya ada atau kita laksanakan sehari-hari ya sebagai warga Kota Cimahi, yaitu mengenai pajak daerah sebagai pendapatan asli daerah. Dan kenapa pada pagi hari ini Arin sudah mengundang para narasumber dari Kejaksaan Negeri Kota Cimahi. Selamat pagi, ada Bapak Leonardo Krisnanta, dipanggil Pak Ardo saja ya. Baik Ibu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar? Teh Harin. Iya. Luar biasa baik gitu. Iya. Mudah-mudahan sehat-sehat ya dan aktivitasnya lancar. Iya. Iya. Dan kemudian juga ada Bapak Maurits Mark Williams. Saya tadi takut keliru menyebutkan karena lidah Sunda ya agak-agak sulit nih. Pak Maurits saja ya dipanggilnya. Iya, sebagai jaksa fungsional dari Kejari Cimahi, Kota Cimahi ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Ini udah kedua apa ketiga kali ya? Kedua kali. Hadir di studio. Terima kasih loh sudah menyempatkan diri kembali datang ke sini dan tentunya juga menyapa para good listeners ya. Kita menyebutnya pendengarnya Mix Radio ini good listeners. Dan good listeners semua mungkin pagi hari ini kita akan berbincang lebih jauh. Kenapa kita mengkaitkan pajak daerah sebagai pendapatan asli daerah ini dengan fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Cimahi. Karena seperti kita tahu, pajak daerah atau pajak yang merupakan kewajiban dari kita sebagai warga Kota Cimahi ini tentunya berkaitan dengan kewajiban secara hukum karena ini sudah dibuat, dilindungi dengan undang-undang tentunya penetapan pajak ini. Kemudian juga dalam pelaksanaannya tentunya juga memerlukan pengawasan, kemudian juga pendampingan ya dari para. Nah, salah satu kejaksaan ini merupakan salah satu lembaga penegak hukum juga ya. Ya, benar. Jadi penegak hukum di Indonesia ini bukan cuma polisi. Jadi ada kejaksaan juga ya. Makanya kita pagi hari ini mengundang agar kita lebih banyak membuka wawasan juga mengenai pendampingan dari kejaksaan sebagai upaya kerjasama dengan Bapenda ya. Dalam hal ini untuk menarik pajak daerah gitu ya. Nah, mungkin bisa disampaikan pembuka dari Bapak, mungkin dari Pak Ardo atau Pak Maurits, silahkan. Baik, terima kasih Teh Arin dan pendengar setia Radio Mix Radio 92,9 FM. Ya, kami dari Kejaksaan Negeri Cimahi. Terima kasih atas kesempatannya sudah diundang untuk kesekian kalinya. Jadi Teh Arin, penegak hukum tuh banyak, nggak cuma polisi doang. Apalagi kita di kejaksaan ini ada namanya program kita Jaksa Menyapa itu. Juga di setiap radio di seluruh Indonesia ada program Jaksa Penyapa di mana ada stakeholder kami di seluruh kejaksaan negeri atau kejaksaan tinggi di seluruh Indonesia ini ada program Jaksa Menyapa sehingga kami lebih akrab di radio di program Jaksa Menyapa itu mengenalkan ya. Kalau sebelumnya aspek hukum. Apalagi sebelumnya kayaknya warga tuh agak-agak sungkan terus takut gitu ya kalau udah denger jaksa terus lihat gedung kejaksaan yang segitu aduh serem gitu ya. Nah ini yang harus digaris bawahi lagi Teh Harin. Jadi kita harus kenalkan kejaksaan dengan masyarakat melalui radio ini sangat baik. Jadi kita di kejaksaan itu tidak hanya ada fungsi di bidang penindakan saja. Namun kami di sini juga ada fungsi pencegahan dan itu yang sedang kami gembur-gemburkan. Mungkin teman-teman di sana juga udah tahu, udah pernah dengar restoratif justice. Artinya gini Teh Harin, nggak perlu kita langsung menghukum orang itu. Jadi kalau istilah di hukum itu sebagai garda terakhir, hukum itu senjata terakhir, upaya terakhir. Kalau bisa kita selesaikan sebelum adanya hukum itu
diutamakan yang seperti itu sekarang, pola berpikirnya sudah seperti itu Teh. Jadi tidak harus selamanya orang ini dihukum dan masuk penjara, tapi bagaimana kita nih merestorasikan kembali bagaimana caranya kita agar supaya hukum ini tidak untuk langsung menjerat kepada masyarakat, namun memberikan efek jerak agar tidak terulang lagi seperti itu. Dan upaya pertamanya adalah pencegahan dulu ya. Pencegahan dulu, jadi Jaksa Menyapa ini pun salah satu program kita di bagian pencegahan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat itu yang awalnya buta akan hukum jadi paham, oh ini yang dilarang dan ini yang tidak boleh dilakukan dan ini yang boleh dilakukan seperti itu. Gitu ya. Dengan kegiatan Jaksa Menyapa itu ya, yang pernah juga dilakukan di sini ya Pak Maurice ya waktu itu yang hadir. Nah, kemudian keterkaitannya dengan pendapatan asli daerah yang salah satunya adalah kita peroleh di Kota Cimahi ini diperoleh dari pajak daerah ya. Ini sebetulnya kalau lihat pajak ini kewajiban yang mau nggak mau memaksa ya para warga atau wajib pajak, warga Kota Cimahi sebagai wajib pajak ini, dan kaitannya dengan kayaknya kalau misalnya kita lihat keterkaitannya dengan pembangunan misalnya ya, pembangunan infrastruktur atau apapun itu di sebuah kota gitu, ini dilakukan. Kalau sebuah pembangunan itu pasti perlu pembiayaan ya, dan salah satunya didapatnya dari pendapatan asli daerah ini. Nah, pendapatan asli daerah ini juga bisa menjalankan aktivitas pembangunan di sebuah kota menjadi lebih lancar, kemudian juga perputaran ekonomi juga ya, meskipun sekarang masih pandemi ya, tapi sedikit demi sedikit kita bangkit ya kayaknya. Iya, harus bangkit dong. Apalagi ada info-info mau resesi segala macam kan. Iya, betul. Jadi di negara ini perlu modal nih untuk ke depannya menghadapi ini. Jadi itu Teh, kita makanya kenapa kok kejaksaan apa sih kaitannya gitu ya? Kok bisa di bidang pajak gitu Teh. Jadi kami selaku aparat penegak hukum di sini, selain kejaksaan, kepolisian dan pihak-pihak lain, kami dituntut untuk mendukung strategi peningkatan PAD di bidang pajak, salah satunya di bidang pajak, apalagi di Kejaksaan Negeri Cimahi ini, karena di sini kami di pusat di Kejaksaan Agung sudah melakukan MOU. Perjanjian dan sehingga kita teruskan di salah satunya di Kejaksaan Negeri Cimahi ini, di Kota Cimahi dengan pihak Bapenda Kota Cimahi. Nah, itu ada namanya kewenangan kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, di bidang perdata tata usaha negara ini kami bekerja sama dengan dasar MOU tadi dengan pihak Bapenda. Jadi kami melakukan dengan outputnya membuat surat kuasa sehingga kami dapat melakukan penagihan, mewakili Bapenda selaku jaksa pengacara negara melakukan penagihan kepada wajib pajak yang menunggak, ada piutang, yang menunggak gitu Bu. Gitu. Jadi kalau sebelumnya misalnya dilakukan sendiri oleh Bapenda, sekarang kerjasama ya karena udah ada MOU. Iya. Nah, mungkin kalau misalnya perolehan penagihan kepada para penunggak pajak itu kurang bisa diperoleh dengan optimal gitu ya, kalau dilakukan hanya dengan satu badan saja, dengan kerjasama dengan kejaksaan ini mungkin Bapenda sedikit banyak terbantu ya gitu ya, terbantu ya, benar, karena didampingi dalam termasuk juga itu ya dari hal pemanggilan. Jadi gitu ya? Sebelum dilakukan pemanggilan Teh, yang saya jelaskan di pertama tadi, di bidang pencegahan kita melakukan sosialisasi dulu. Nah, sosialisasi dulu terkait bagaimana sih wajib pajak, apa sih sanksi-sanksinya apabila kita tidak tertib pajak seperti itu. Nah, sehingga outputnya dengan adanya kerjasama tadi kita dapat mewakili Bapenda. Nanti kita mengundang para piutang pajak ini ke kantor untuk kita lakukan penagihan untuk mengoptimalkan dan memberikan kesadaran. Jadi agar para wajib pajak nih tanpa dipaksa, tanpa disuruh, tanpa menunggu adanya sanksi-sanksi administratif maupun sanksi yang lain, dengan kesadaran yang membayar gitu, sehingga PAD kita juga terus naik gitu. Dan ternyata pemanggilan itu juga tidak dilakukan ujuk-ujuk gitu ya. Sebelumnya sosialisasi dulu ya. Terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya pendampingan hukum kepada khususnya Bapenda Kota Cimahi ya, yang menghimpun kemudian juga mengelola pajak daerah ini, sepertinya
dilakukannya memang kerjasamanya baru di tahun ini atau sebelumnya juga sudah ada, Pak? Mangga. Sebelumnya sudah ada ya di tahun-tahun itu, mungkin kalau di Kejaksaan Negeri Cimahi tahun 2019. Tahun 2019 itu sudah mulai dicanangkan, terus karena kok kemarin seperti yang kita ketahui COVID kan, pandemi, jadi banyak pelaku-pelaku usaha yang piutang pajaknya tinggi kan, lebih banyak di bidang usaha teh. Iya. Kalau kayak wajib pajak pribadi seperti di PBB gitu nggak terlalu banyak ya penunggaknya? Itu juga banyak, banyak. Cuman kan yang jadi sasaran atau target utama PAD yang besar-besar itu dari pelaku usaha malahan teh, seperti itu teh. Jadi sebelumnya juga sudah, cuman di tahun ini sepertinya memang udah dilaksanakan benar-benar gitu ya, pendampingan dengan kepada Bapenda Kota Cimahi untuk ikut juga jadi penagihan. Ini tadi tahun ini barusan kemarin di tanggal 21 ya sampai tanggal 23 November outputnya pelaksanaannya telah dilaksanakan teh. Jadi kemarin itu kita mengundang baru ini ya, baru kemarin ya. 30 badan usaha teh. 30 badan usaha yang besar yang piutang pajaknya tinggi itu kita undang ke Kejaksaan Negeri Cimahi. Nah, itu pelaksanaannya 3 hari ya. Satu harinya 10-10. Nah, syukur alhamdulillahnya teh dari 30 itu banyak nih pencapaian yang kita dapat. Kayak misalnya di setelah 30 badan usaha itu datang, ada sekitar 7 wajib pajak yang langsung membayar teh. Itu lumayan teh, 530 juta. 530 juta itu didapat kemarin dari sosialisasi dari 3 hari itu langsung pelaksanaannya langsung dapat 530. Lalu sisanya ada sekitar 18 itu mereka mau ngajukan penangguhan teh karena alasan pandemi tadi teh. Tapi puguh gitu ya kalau bahasa Sundanya, puguh, dia mau bayar. Ada etikat baiknya teh, puguh mau ada etikat baiknya. Kalau sebelumnya mungkin ngambang gitu ya, ini mau bayar apa enggak sih gitu. Sebelum itu saya nggak tahu makanya dibuatkan surat pernyataan kemarin teh, surat pernyataan kesanggupan membayar, nanti diberikan jangka waktu oleh dari pihak Bapenda juga gitu. Nah itu teh kalau terbayar tuh 18 wajib pajak itu sebesar 1 miliar teh, tambah yang 5-nya lagi itu berarti jadinya sekitar 3 miliaran teh. Yang kalau ini berhasil berarti kita udah dapat 3 miliar, hampir 4 miliar tambah 500 juta itu menyelamatkan 4 miliar dalam 3 hari kan teh kan. Itu kan pencapaian yang luar biasa untuk PAD, apalagi ini menjelang akhir tahun, awal tahun 2023 gitu teh. Nah mungkin nanti di sesi kedua Pak Maurits juga akan mungkin lebih menambahkan atau menjelaskan lagi keterkaitan mengenai tugas kejaksaan sebagai penasehat hukum negara ya, kemudian juga ruang lingkup dan dalam kerjasama antara Kejari dan juga Bapenda ini ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita dengan Kejaksaan Negeri Kota Cimahi setelah kita simak dulu yang berikut ini. The best mix of music, the best mix of music, Mix 92. Oke, listener 92,9 FM Mix Radio, kita lanjut kembali ya kebersamaan kita di pagi hari ini dengan berbincang bersama para narasumber dari Kejaksaan Negeri Kota Cimahi. Dan pagi hari ini kita masih memperbincangkan mengenai keterkaitan pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah dan peran kejaksaan dalam mendampingi Bapenda untuk sebagai upaya ya untuk meningkatkan pemasukan dari pendapatan pajak daerah ini, karena ternyata tadi seperti sudah disinggung oleh Pak Ardo, ini sangat penting ya untuk dilakukan pendampingan kepada Bapenda, karena ternyata seperti yang sudah dilakukan baru-baru ini oleh kerjasama Bapenda dengan Kejari Kota Cimahi, pemanggilan kepada para penunggak wajib pajak yang menunggak
pajak, terutama pelaku usaha ya. Dan ternyata setelah dilakukan sosialisasi, kemudian juga pendampingan dari pihak Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, ini responnya ternyata positif ya. Jadi sudah terselamatkan sekian ratus juta tuh yang tadinya nggak jelas itu bakal tertagih apa enggak gitu ya. Nah, mungkin kita kembali lagi ke ini ya, mengingatkan kembali untuk Anda good listeners, apa sih sebetulnya tugas dari kejaksaan sebagai ini penegak hukum, kemudian juga pengacara negara, betul ya, dan juga penasihat hukum negara ya. Mungkin bisa diungkapkan lagi oleh Pak Maurice. Baik, terima kasih. Silakan. Sebelum kita membahas tentang terkait apa tugas kejaksaan dalam sebagai pengacara negara, kita harus mengetahui dulu sebelumnya apa itu jaksa pengacara negara ya. Nah, jaksa itu sebenarnya apa gitu ya? Jaksa pengacara negara ini di sini jaksa dengan kuasa khusus untuk bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata dan atau tata usaha negara. Jadi dalam hal ini kejaksaan sebagai pengacara negara dapat memberikan pertimbangan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum dan perlindungan hukum serta penegakan hukum. Dalam hal ini contohnya seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Ardo sebelumnya, bahwa dalam kerjasama antara Bapenda dengan Kejaksaan Negeri Cimahi, di sini kita membentuk suatu kerjasama dalam melakukan penagihan terhadap wajib pajak. Jadi di sini jaksa pengacara negara itu bertindak atau berlaku sebagai wakil negara untuk mendampingi Bapenda dalam melakukan kegiatan tersebut. Jadi ini ya wakilnya negara biar para wajib pajaknya juga memang nggak merasa ditagihnya memang oleh lembaga yang tepat gitu ya, memang berhak untuk menagih gitu ya. Memang kewenangannya. Iya, kewenangannya. Nah, sementara dalam sekali lagi mengenai kerjasama antara Bapenda dan juga kejaksaan ya. Nah, itu sebetulnya ruang lingkupnya apa saja sih yang dilakukan oleh Kejari, terutama Kejari Kota Cimahi dan juga Bapenda Kota Cimahi dalam bentuk kerjasama ini? Ruang lingkupnya itu sendiri dapat berbentuk suatu pendampingan hukum. Pendampingan hukum itu ya dapat berupa MOU tadi antara kejaksaan dan Bapenda tadi itu. Contohnya seperti itu, dan selanjutnya ada legal opinion atau pendapat hukum. Nah, jadi di sini juga apa sih pendapat hukumnya? Jadi saya jelaskan di sini pengacara negara, jaksa pengacara negara di sini dapat memberikan pendapat hukum terkait adanya suatu kegiatan yang perlu diawasi atau diberikan pendapat oleh jaksa sehingga terkait suatu pembangunan atau apa kegiatan dalam usaha khususnya untuk yang dilakukan oleh pemerintah, itu jaksa dapat memberikan pendapat terkait kegiatan tersebut. Selanjutnya juga dapat melakukan pendampingan sosialisasi penyuluhan dan kepatuhan pajak daerah untuk meningkatkan PAD atau pendapatan asli daerah tersebut. Sekali lagi ya, jadi berarti si sosialisasinya itu sendiri kepada para warga Kota Cimahi gitu ya, para wajib pajak itu juga didampingi juga oleh pihak kejaksaan ya. Jadi Bapenda nggak melakukannya sendiri aja gitu ya, jadi didampingi. Itu pasti sebagai salah satu upaya juga ya untuk bisa lebih optimal gitu ya, melakukan sosialisasi kepada masyarakat ya. Iya, sejauh ini kan kita juga sudah tadi dijelaskan oleh Pak Ardo, dengan adanya pendampingan hukum itu sendiri, kita di sini jaksa dapat membantulah, ibaratnya dengan kata kita melihat Bapenda sejauh ini sudah sangat terbantu dengan pembayaran dari wajib pajak tersebut. Itu ya, jadi tertagih gitu ya. Mungkin kita harapkan dari masyarakat itu sendiri dapat lebih patuh dan lebih sadar hukum ke depannya, karena dengan adanya pembayaran pajak itu sendiri, nanti kembalinya itu pun akan kembali ke masyarakat dampaknya. Efeknya itu akan untuk pembangunan infrastruktur, untuk pembangunan Kota Cimahi khususnya. Iya. Jadi warga juga tertanam gitu ya, bahwa sebetulnya pembayaran pajak ini nggak melulu soal kewajiban, tapi itu bakal balik lagi ya, dinikmati sama pelaku usaha, warga Kota Cimahi secara perorangan juga ya. Iya, para wajib pajak. Nah, atau mengenai tata cara pengawasan bersama yang tadi disebutkan oleh Pak Maurice ya, bahwa Kejari Kota Cimahi juga melakukan pengawasan bersama dengan Bapenda Kota Cimahi. Nah, ini gimana sih caranya melakukan? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa dengan memberikan bantuan hukum tadi dapat berupa pendampingan penagihan pajak daerah pada wajib pajak untuk memberikan pembinaan terhadap wajib pajak yang nantinya bertujuan untuk agar
wajib pajak segera merespon positif untuk membayar pajak utang daerah. Iya, meresponnya ini ya. Tapi bukan dengan maaf ya, ditakut-takutin, bukan kan? Tidak seperti itu. Kita di sini menyampaikan, makanya tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ardo, sebelum kita melakukan penagihan tersebut, kita juga melakukan sosialisasi dulu. Nggak ujuk-ujuk tadi ya. Jadi sebelumnya dijelaskan dulu biar pembayaran pajaknya itu muncul dari hati nurani yang terdalam, biar mereka kesadarannya tumbuh sendiri ya. Karena kan seperti yang kita ketahui, kita sebelum memperoleh hak itu kita harus melaksanakan kewajiban kita. Nah itu jangan dulu menuntut hak, padahal kewajibannya ya. Oke, good listeners, dan mungkin tadi sudah lebih jauh lagi dijelaskan mengenai peranan, kemudian juga tugas-tugas dan juga ruang lingkup kerjasama antara Kejari dan juga Bapenda khususnya di Kota Cimahi ini ya. Dan tentunya untuk mengingatkan kembali kita good listeners, para wajib pajak ini untuk bisa menunaikan kewajiban pembayaran pajak dalam bentuk, meskipun kita sebagai orang pribadi ataupun sebagai para pelaku usaha ya mungkin. Nah, kita masih akan lanjut juga perbincangan kita di pagi hari ini, dan kita jeda dulu sejenak ya Pak. Jangan kemana-mana good listeners, dan setelah ini kita akan teruskan, kita akan lanjut perbincangan kita masih mengenai pajak daerah sebagai pendapatan asli daerah, masih bersama Bapak Leonardo dan juga Pak Maurits dari Kejaksaan Negeri Kota Cimahi. The best mix of music, the best mix of music, Mix 92.9. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio dan Dira dengan Tak Bisa Denganmu. Dan Narin juga tidak bisa tanpa Anda, good listeners, yang masih menyimak perbincangan kita mengenai pajak daerah sebagai pendapatan asli daerah. Kalau dengar-dengar tentang pajak, jangan takut dulu, karena ternyata seperti yang tadi sudah diuraikan oleh Pak Ardo dan juga Pak Maurits ya, bahwa sebetulnya pajak ini juga nanti ujung-ujungnya balik lagi ke kita ya manfaatnya. Dan untuk Anda para wajib pajak yang belum menunaikan kewajibannya membayar pajak, ayo segera. Ini udah bulan November, udah berakhir lagi ya Novembernya di hari ini, dan kita masih punya 1 bulan lagi di tahun 2022 ini. Ayo segera tunaikan kewajiban Anda membayar pajak, baik sebagai perorangan maupun sebagai pelaku usaha. Ya gitu ya. Nah, kini kita lanjut kembali ke perbincangan kita mengenai pajak daerah ini, terutama keterkaitannya dengan peran Kejaksaan Negeri Kota Cimahi dalam ikut mendampingi Bapenda Kota Cimahi dalam hal penagihan, kemudian juga sosialisasi juga ya. Dan ternyata nggak cuma nagih loh, Kejaksaan ini juga ikut mendampingi Bapenda Kota Cimahi dalam hal sosialisasi mengenai manfaat pembayaran pajak daerah sebagai pendapatan asli daerah. Nah, kini kita lanjut ke perbincangan berikutnya ya. Nah, tadi sudah disinggung tentang kerjasama yang dilakukan antara Bapenda Kota Cimahi dengan Kejaksaan Negeri Kota Cimahi. Nah, ini kerjasamanya ini dilakukan hanya pas saat ini waktu nagih-nagih pajak atau akan berkelanjutan? Gimana tuh, Pak? Baik, Teh Arin. Jadi ini kita nggak cuman sampai di tahun ini aja, karena kan kita lihat sendiri kan pajak tuh selalu berkelanjutan untuk pendapatan asli daerah ini, sehingga di tahun depan tahun 2023 mungkin akan lebih gencar lagi Teh. Jadi akan mungkin nanti dengan kesuksesan keberhasilan di tahun ini Bapenda bisa melakukan penganggaran kembali, sehingga nanti di tahun depan kita lebih gencar melakukan sosialisasi, mungkin langsung ke kecamatan atau ke kelurahan, sehingga target-targetnya bukan hanya pelaku usaha lagi, jadi kita lebih luas lagi ke masyarakat untuk RT RW yang warganya untuk taat atau wajib pajak membayar pajak itu, seperti itu. Iya. Nah, ini pasti dilakukan dalam rangka meningkatkan upaya meningkatkan penerimaan pajak asli daerah ya, karena itu sebetulnya kalau secara hukum ya
seperti tadi kita ngobrol ya off air ya mengenai sebetulnya ada nggak sih sanksi buat orang atau warga Kota Cimahi ini yang bandel nggak mau bayar pajak? Sebetulnya secara hukum ada sanksinya nggak sih, atau cuma ditetapkan itu sebagai kewajiban tapi ya sanksinya mungkin kurang ini? Itu tadi yang seperti yang kita bahas ya waktu off air ya, itu dari teman-teman di Wapenda juga udah mengatakan bahwa ada sanksi, tapi sanksinya sanksi administratif ya Teh ya, dengan adanya denda. Nah, diharapkan dengan adanya denda ini wajib pajak ini jadi semakin daripada tambah mahal ya mending langsung dibayar ditunaikan gitu. Makanya kita di sini dalam sosialisasi itu kita juga menyampaikan Teh bahwa sanksi-sanksi administratif ini lumayan gede gitu. Meskipun mending hanya berapa 2% itu 2%, tapi kan lama-lama jadi bukit. Iya benar, kalau nggak dibayar-bayar. Nah, kalau ini kegiatan sosialisasi seperti yang tadi sudah dilakukan ya, dijelaskan kegiatan sosialisasi penyuluhan mengenai kepatuhan pajak daerah yang pernah dilakukan bersama Bapenda seperti yang tadi disebutkan di tanggal 21 hingga 23 November itu ya. Iya, bisa dijelaskan nggak kegiatan-kegiatan lain yang secara nyata gitu ya merupakan kegiatan sosialisasi penyuluhan dan juga kepatuhan pajak daerah yang pernah dilakukan antara Kejari bersama Bapenda, itu apa aja tuh? Baik, selain ada sosialisasi tadi juga kita lihat ada juga pemasangan media peringatan ya kepada beberapa wajib pajak PBB dengan reklame yang belum menyelesaikan pembayaran pajaknya. Jadi kalau misalnya kayak baru mau masuk pintu tol, masuk ke Cimahi itu ada tuh reklame itu Teh segera bayar atau penuhi kewajiban pajakmu. Jadi dilakukan pemasangan ini ya media. Dan juga di tahun 2021 kemarin Kejaksaan Negeri Cimahi dan juga pihak Bapenda Kota Cimahi juga sudah bekerja sama. Selain dalam kegiatan sosialisasi juga kami juga gencar melakukan pertemuan-pertemuan dengan menghadirkan wajib pajak, yaitu pelaku usaha tadi Teh, restoran, kafe, karena kan kita lihat nih udah mulai banyak. Ini kota kuliner ya. Kota kuliner. Jadi banyak lah yang apalagi pelaku usaha banyak investor-investor yang datang sini Teh. Nah, itu kita gencar-gencarnya agar PAD ini lebih cepat tertagih dan terserap dan menaikkan TAD daerah Cimahi juga. Iya. Gitu. Jadi si Bapenda nggak kebingungan ini apa yang mau diolah, apa yang mau ini ya, kalau masuk juga enggak gitu ya si pajaknya. Nah, tentang kegiatan yang di tanggal 21 hingga 23 November ini sekali lagi boleh diterangkan itu. Jadi Teh kemarin itu sampai mencapai keberhasilan sekitar 530 juta itu, dan sisanya sudah dalam surat pernyataan ya, setengah miliar, dan juga 3 miliar lagi ongoing karena sudah dibuatkan pernyataan. Nah, jadi kemarin di situ kesanggupan itu dengan surat kuasa tadi seperti yang disampaikan Pak Moris, kita bertindak untuk atas nama negara karena kita kan JPN untuk atas nama negara mewakili pihak Bapenda melakukan mediasi Teh. Kita selaku mediator, kita selaku mediator kita mencari win-win solution Teh. Jangan sampai apa yang menjadi kewajiban mereka, apa yang menjadi kendala mereka di lapangan, apa yang menjadi kesulitan mereka di lapangan, kita dapat selesaikan bersama di situ Teh. Seperti apa jalan keluarnya. Jadi kita berikan win-win solution. Jadi wajib pajak yang mungkin alasannya COVID gitu. Oh, mungkin kita kasih saran dengan seperti ini, omset menurun. Oh ya, kalau begitu dengan cara-cara seperti ini, seperti begini-begini agar si wajib pajak ini pun ternyata tidak hanya didatangkan ke kejaksaan itu untuk kamu harus membayar, tapi kita juga dimediasi, diberikan solusi dan jalan keluar bagaimana cara mereka agar bisa membayar itu Teh. Mungkin dengan surat pernyataan itu dapat mencicil dulu seperti apa gitu Teh. Jadi ternyata nggak saklek gitu ya, langsung harus dibayar sekian gitu, enggak ya? Enggak Teh. Oh, ada mediasi. Ada dulu, mediasi juga kemarin. Kemudian boleh nawar ya. Misalnya saya mau bisa membayar pajaknya dengan 3 kali termin, misalnya pembayaran itu bisa dinego.
Bisa dinego. Jadi gini Teh, jadi kita di sini kan kita mediator. Nanti dari pihak Bapenda gimana nih terkait wajib pajak ini? Kalau pihak Bapenda bilang bisa dengan cara seperti ini, jadi kita hanya mengafiliasi Teh. Kita hanya mengafiliasi apa yang jadi kendala. Lalu jalan keluar seperti apa yang ditawarkan oleh Bapenda, kita hanya menengahi gitu Teh. Jadi seperti ini, jadi mencari win-win solution, jangan sampai deadlock lah. Biar PAD ini bisa tetap terus naik gitu loh Teh di tahun Soalnya ini. kayaknya paling pusing kalau kita nagih utang, terus orangnya bilang, ya saya nggak bisa bayar, udah aja gitu udah ya. aja, nggak ada jalan keluar kan. Iya benar-benar. Oke, good listeners, dan ini penjelasannya sudah cukup jauh ya, sudah cukup lengkap, dan ternyata memang banyak sekali upaya yang dilakukan dalam bentuk nyata gitu ya, benar-benar dilakukan nih kerjasama antara Bapenda dan juga Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, tentunya balik lagi dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan khususnya dari sektor pajak daerah. Nah, sebelum kita simak ke penutup dari perbincangan kita di pagi hari ini, kita simak dulu yang berikut ini, masih di 92,9 FM Mix Radio. The best mix of music, the best mix of music, Mix 92.9. Oke, jadi 92,9 FM Mix Radio, ternyata kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita di bincang-bincang kita kali ini, masih mengenai pajak daerah sebagai pendapatan asli daerah di Kota Cimahi dan keterkaitannya dengan berbagai bentuk bantuan, kemudian pelayanan, perlindungan, kemudian juga pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri Kota Cimahi ya. Dan pagi hari ini Pak Ardo kemudian juga Pak Maurits juga sudah menyampaikan secara gamblang mengenai apa sih keterkaitannya dari peran Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, kemudian juga bersama Bapenda dalam hal upaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak daerah. Nah, untuk Anda sekali lagi warga Kota Cimahi yang belum bayar pajak baik pajak secara pribadi maupun sebagai pelaku usaha, ayo segera ya. Masih ada waktu ya sampai akhir bulan Desember. Ya Pak. Dan sebagai penutup mungkin bisa disampaikan oleh Pak Maurits atau Pak Ardo mengenai program-program nih dari Kejaksaan, khususnya dari Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, dan pesan-pesannya mungkin untuk good listeners, para warga Kota Cimahi, silakan. Baik, terima kasih. Kami di sini dari Kejaksaan Negeri Cimahi juga untuk di tahun depan kami mempunyai rencana untuk bekerja sama dengan BPKAD. Dalam hal ini untuk mencapai program RT RW taat pajak. Kami berharap dengan adanya program RT RW taat pajak ini dapat memberikan output atau sasaran meningkatkan kepedulian atau tanggung jawab RT RW itu sendiri dalam memenuhi kewajiban pajak para warganya itu sendiri. Sehingga dalam pencegahan ini dapat mengoptimalkan sosialisasi terhadap masing-masing kecamatan, kelurahan, RT dan RW di Kota Cimahi. Oh gitu. Jadi lebih dalam ya, lebih ke lagi. RT, jadi kita lebih menelusuri lagi lah ke masing-masing kelurahan, kecamatan, sehingga nantinya mungkin dari setiap warga atau masyarakat yang ada di kecamatan itu dapat menyampaikan kepada masing-masing warganya itu sendiri, sehingga kita berharap dengan hadirnya kejaksaan untuk melakukan sosialisasi tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Oh gitu ya. Itu program yang akan dilakukan di tahun 2023 khususnya di Kota Cimahi ini ya. Nah, kemudian mungkin ada himbauan kepada para wajib pajak, khususnya good listeners nih, para warga Kota Cimahi. Karena tadi udah disampaikan kalau mengingat kewajiban itu sebetulnya ada hak juga yang akan kita dapatkan ya, hasil dari pembayaran pajak ini balik lagi ke kita sebetulnya. Dan sebelum kita menuntut hak kita, tunaikan dulu kewajiban katanya ya. Jadi ada mungkin sebagai penutup untuk para wajib pajak dan warga Kota Cimahi boleh disampaikan. Ya baik, kami dari Kejaksaan Negeri Cimahi ya berharap para good listeners khususnya seluruh warga Kota Cimahi dapat membayar pajak tepat waktu khususnya bayar tepat waktu, karena kita sebagai warga negara yang baik tentunya harus membayar pajak karena itu juga untuk berpotensi untuk meningkatkan pembangunan di Kota Cimahi khususnya untuk negara di Indonesia kita ini. Jadi untuk pembayaran itu sendiri sekarang kita juga sudah mudah kok.
Kita bisa melalui beberapa aplikasi, contohnya kita bisa melakukan pembayaran melalui Tokopedia, Bukalapak, ataupun GoBills, bayarin. Selain itu juga kita dapat membayarnya melalui Alfamart, Indomaret, Traveloka, melalui Bank BJB, PT Pos, Bank BTN maupun Bank Syariah Indonesia. Banyak ya, gampang. Udah lengkap Iya, gampang ya. Jadi jangan belanja aja. E-commerce ini dipakainya jangan cuma buat belanja. Iya, tapi bayar pajak juga bisa lewat. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita sebagai warga negara yang baik ya untuk repot melakukan pembayaran pajak. Alasannya jauh bayar pajaknya. Iya, dan susah ngantri. gitu ya. Sekarang mungkin sudah nggak ada tuh ngantri ya. Tidak ada. Bayar pajak. Jadi tinggal langsung itu aja. Kami juga di sini berharap agar masyarakat khususnya warga Kota Cimahi dapat memfollow Instagram kami. Oh, boleh. Dengan adanya sosialisasi ini belum cukup kali ya untuk pertanyaan-pertanyaan ini mungkin bisa langsung menanyakan kepada atau kami. yang pengen mengenal lebih jauh nih ya di Instagramnya Kejari boleh di Kejari Kota Cimahi bisa di follow. Ininya akunnya Kejaksaan Negeri Kota Cimahi. Kejaksaan Negeri Kota Cimahi ya di Instagram ya. Nanti akan muncul. Nanti banyak foto-fotonya Pak Ardo sama Pak Moritz juga ya. Dan juga kegiatan yang kita bahas tadi ada di situ Teh. Oh, yang tadi tanggal 21 23 itu. Udah kita posting, kita selalu update gitu. Iya. Sekarang udah ini ya lebih apa namanya bermedsos itu dilakukan oleh semua termasuk juga Kejari ternyata ya. Harus mengikuti perkembangan zaman. Iya, nggak usah serem-serem lagi ya sekarang sama rekan-rekan dari Kejari Kota Cimahi ini. Jangan lupa juga follow untuk Bapenda Kota Cimahi. Oh iya, Bapenda Kota Cimahi juga ya. Ini karena ada kerjasama yang dilakukan. Siapa tahu diinformasikan di situ ada diskon pembayaran pajak gitu ya. Mungkin PBB juga kan kemarin ada ini ya, ada apa namanya disebutnya apa sih? Ini diskon pembayaran pajak untuk PBB tuh kayak yang bayar bulan insentif atau pengurangan pajak. Iya, pengurangan pajak gitu ya. tax amnesty. Iya, dan ini diskon gitu. Yang pembayaran bulan Maret, April gitu dapat berapa gitu kan ada juga ya dari Bapenda. Oke, good listeners, dan mungkin kita cukupkan dulu ya perbincangan kita. Demikian perbincangan kita di pagi hari ini, dan kayaknya udah ini ya membuka banget wawasan kita, terutama mengenai pajak sebagai sumber pendapatan asli daerah. Terima kasih loh udah meluangkan waktunya untuk para good listeners ini. Dan ada tambahan dari Pak Ardo barangkali? Untuk good listeners, hindari denda pajak, penuhi kewajibanmu gitu. Nah, itu katanya quotes untuk hari ini. Karena orang bijak taat bayar pajak. Nah, itu ya. Jadi daripada didenda, ayo kita tunaikan aja sesuai waktunya. Oke. Dan terima kasih juga atas kedatangannya di studio ya. Kita nantikan lagi, jangan kapok. Kita nantikan lagi kehadirannya di studionya Mix Radio, dan semoga kita bisa bertemu kembali di perbincangan berikutnya ya Pak. Jangan bosan-bosan datang ke sini. Dan terima kasih juga untuk Anda good listeners atas kebersamaannya. Saya Arin Gasmara pamit dan sampai jumpa. The best mix of music, the best mix of music.